Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Farurosi di Lakone Media ya. Kali ini saya berkesempatan bikin konten kesempatan gandakan duit di September 2021. Di mana di September di sini adalah banyak sekali perusahaan yang akan IPO. IPO di sini adalah initial public offering, di mana penawaran awal suatu emiten masuk ke bursa saham Indonesia. Oke, lanjut. Jadi sebelumnya ada disclaimer on ya. Jadi konten ini bukan ajakan jual atau beli, hanya sekedar analisa pribadi dari saya. Resiko investasi sepenuhnya tanggung jawab investor itu sendiri. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, background. Kenapa sih IPO itu adalah suatu kesempatan? Karena berdasarkan beberapa emiten, ini saya contohkan ada 6 emiten, ini listing di Bursa Efek Indonesia di tahun 2021. Sejarah mencatatkan Bukalapak, dia di hari pertama, kedua itu dia naik. Hari pertama dia naik 24,71% atau auto reject atas. Kemudian Bunda Medik, dia naik di hari pertama 24,71%. Nikel, NICL, itu dia masuk di bursa itu naik 35% atau auto reject atas. Kemudian ada UVC, VLMC, dan IPAJ. Dia rata-rata di awal perdagangan, dia itu harganya naik. Nah, dari sini kita ketahui ya, auto reject atas adalah batas atas suatu emiten memiliki kenaikan tertinggi, di mana ini maksimum adalah 25%. Ini adalah aturan bursa terbaru ya, bursa Indonesia terbaru, itu maksimum 25%. Di sini 35% adalah dia masih pakai aturan yang lama, itu 35%. Nah, ini baru-baru ini ya diatur untuk kenaikannya maksimum 25%. Kemudian ini ada UVCR, VLMC, IPAX, dia kenapa 10%? Di sini adalah ketiga emiten ini masuk dalam papan akselerasi, di mana papan akselerasi adalah perusahaan yang memiliki aset kecil sampai menengah. Aset kecil di sini adalah kurang dari sama dengan 25M. Sedangkan untuk aset menengah itu dari 50 miliar sampai 250 miliar. Jadi mereka masuk dalam perusahaan atau emiten papan akselerasi. Oke, lanjut. Kemudian dari yang saya sebutkan adalah ketika IPO dia langsung naik. Kemudian bagaimana cara tahu suatu perusahaan akan IPO? Di sini ada dua cara ya. Yang pengalaman saya adalah yang pertama adalah masuk di www.e-ipo.co.id. Kita coba ya di sini. www.e-ipo.co.id. Oke. Nah, ini masuk ke websitenya EIPO ya. Nah, kita ketahui ini ada IDEA, Geraha Hospital atau Kedaya Atia Raya Tbk, Geoprima, Indo Oil. Ini banyak yang mau IPO ya. Ini masih proses building.
Untuk tahu detailnya dari teman-teman bisa daftar untuk yang belum daftar atau bisa login yang udah daftar. Kemudian lihat di info lebih lanjut. Di sini bisa langsung memesan dan ikuti step-stepnya ya. Kemudian jangan lupa, ini adalah prospektus dan additional information dari perusahaan yang akan kita investasi. Ini harus dibaca biar teman-teman nggak salah dalam investasi. Oke, jadi masuk ke sini ya, e-ipo.co.id. Nah, jangan lupa ya masuk ke sini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini cara bagaimana cara tahu yang kedua lewat Daily News Sekuritas. Nah, ini Daily News Sekuritas biasanya di Sekuritas setiap pagi itu ada informasi atau berita. Nah, ini bisa teman-teman cross check di Daily News Sekuritas yang teman-teman pakai. Oke, lanjut. Dari 7 IPO di sini saya rangkum ya berdasarkan dari prospektus yang saya baca. Yang pertama adalah ada Hasnur International Shipping. Dia bergerak di transportasi atau shipping batu bara ya. Dia ngantar-ngantarin batu bara. Persentase publik itu 20%. Perkiraan listing di bursa itu 31 Agustus 2021. Dari prospektus yang saya baca, kekurangannya apa? Laba menurun. Nah, karena efek pandemi COVID ya, di sini 2019, 2020 dia menurun karena efek dari COVID-19. Kemudian kelebihannya apa? Komitmen pemegang saham lama dilarang mengalihkan sahamnya selama 6 bulan. Jadi nggak boleh jualan untuk saham pemegang saham yang lama. Karena apa? Pemegang saham yang lama itu pasti dapat sahamnya lebih rendah dari nanti saham yang ditawarkan di Bursa Efek Indonesia. Ketika mereka langsung jualan si saham itu, otomatis harga sahamnya bakalan turun. Nah, ini makanya ada komitmen perusahaan atau komitmen pemegang saham itu tidak boleh menjual sahamnya selama 6 bulan. Kemudian untuk bintangnya saya kasih bintang 3 ya. Berdasarkan penilaian dari kinerja perusahaan. Kemudian ada PT Prima Andalan Mandiri atau dia kodenya MCOL. Persentase publik di sini 10%. Perkiraan listing 7 September 2021. Terkait kekurangannya, saya nggak menemukan ya kekurangan dari Prima Andalan Mandiri. Jadi ya rata-rata wajar lah perusahaan ada keuangan naik, keuangan turun itu masih dalam batas wajar. Terkait kelebihannya di sini adalah persentase publik kecil. Dimana ketika persentase publik itu kecil, orang yang akan bandar yang akan menggoreng saham menaikkan harga itu dananya yang dibutuhkan kecil pula karena persentase di publiknya kecil 10%. Di sini saya kasih bintang 3. Kemudian ada PT Cemindo Gemilang Tbk atau CMNT yang teman-teman bisa familiar dengan sebutan semen merah putih. Dia akan listing di bursa dengan persentase publiknya adalah 15%, listing nanti 6 September 2021. Kekurangannya apa? Berdasarkan prospektus yang saya baca, itu 58% dana IPO itu buat bayar hutang. Nah, ini jelek ya, ketika dana IPO ini buat bayar hutang. Ini saya nggak terlalu suka dengan perusahaan yang menggunakan dana IPO buat bayar hutang. Kemudian dana IPO besar 2,2 triliun. Dalam artian ketika suatu emiten itu IPO nilainya itu tinggi, otomatis si bandar ketika dia mau menggerakkan saham ke atas itu butuh modal dana yang besar pula.
Akhirnya apa? Hanya beberapa bandar yang punya dana kuat yang bisa ngerakin saham CMNT ini. Kemudian kelebihannya di sini likuiditas saham bagus karena IPO-nya besar 2,2 triliun itu pasti liquid banget. Dalam artian kita mau jual barangnya gampang karena nilainya tinggi atau volumenya tinggi. Kemudian di sini saya kasih bintang 2 ya, karena di sini ada dana buat bayar hutang. Saya nggak suka ya, jadi saya kasih bintang 2. Kemudian ada Indo Oil Perkasa atau Oils. Dia persentase publik 33,04%. Listing itu 3 September 2021. Kekurangannya apa? Persentase publik besar. Ini 33,04 ya. Itu ketika perusahaan persentase pabriknya besar, artinya apa? Pemegang saham terkuat itu milik masyarakat. Sedangkan masyarakat kan banyak tuh. Ketika ngambil kebijakan si masyarakat itu agak kesulitan karena orangnya banyak yang miliki. Nah, itu juga nggak bagus ya ketika persentase dari pabriknya itu banyak, kurang suka. Kemudian ada hal yang menarik ya di sini. Ada waran 4:1. Jadi ketika kita beli saham ini sebanyak 4 lot, maka kita akan mendapatkan 1 lot waran secara cuma-cuma. Di mana waran tersebut kita sesuai hari yang ditentukan harus menebus di angka 320 per lembar sahamnya. Di mana harga IPO itu 270 sampai 300. Mau nggak mau secara logika itu harga akan dikerek naik sampai 320. Dan ketika 320 kita jual itu bakalan cuan. Kemudian laporan keuangannya bagus. Ya, untuk perusahaan ini laporan keuangan bagus dan ada warannya juga. Makanya saya kasih bintang 4. Untuk rating jangka pendek ya, dalam artian hari pertama listing, hari kedua udah lempar. Jangan untuk IPO ini jangan di-keep sampai jangka waktu yang lama. Kenapa? Karena kita nggak tahu prospek perusahaan ke depannya itu seperti apa pergerakan sahamnya. Jadi agak riskan ketika teman-teman pegang saham IPO itu di hold dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ada GPSO atau Geoprima Solusi Tbk, di mana persentase pabriknya adalah 25%, itu listing 3 September 2021. Kekurangannya apa? 30,61% dana IPO buat beli ruko dari pihak terafiliasi. Nah, ini jelek ya. Menurut saya, dalam artian apa? Ketika dia ngomong dari pihak terafiliasi, bisa jadi ada sekongkol, manipulasi harga, kemudian ada settingan-settingan yang lain. Ini agak kurang suka ya, dalam artian kalau misalkan mau beli ruko dari pihak yang tidak terafiliasi. Ketika ada pihak yang terafiliasi, bisa potensi ada permainan. Kemudian laporan keuangan dia merugi. Ya, untuk saham ini, untuk emiten ini laporan keuangannya merugi ya, di mana efek dari pandemi. Kelebihannya apa? Nah, ini yang menarik. Dia juga ada waran 1:1 dengan angka tebus 250. Harga IPO-nya itu 175 sampai 180. Secara otomatis ketika kita beli 1 lot, kita bakalan mendapat 1 lot cuma-cuma dengan ketentuan batas tertentu harus menebus di angka 250. Nah, secara otomatis si harga bakalan dikerek ke 250 secara logika ya. Karena apa? Ketika harganya kurang dari 250, orang-orang nggak bakalan nebus. Nah, ketika nggak bakalan lebus, itu bisa dikatakan warannya gagal. Seperti itu ya. Jadi ini saya kasih bintang 4. Alasannya apa? Karena ada waran 1:1. Ini menurut saya menarik ya.
buat jangka pendek ya, tapi bukan buat jangka panjang kita investasi. Selanjutnya kita ada Kedoya Adiraya Tbk. Itu persentase publik adalah 20%, listing 8 September 2021. Kekurangannya apa? Kurang lebih 36% dana IPO akan dipinjamkan untuk perusahaan afiliasi untuk bayar utang. Nah, ini jelek ya. Walaupun bukan dia yang buat bayar utangnya dia minjemin si perusahaan afiliasi buat bayar utang. Ini agak jelek ya, saya nggak suka di sini ya. Ketika ada istilah hutang-hutang di sini saya kurang suka. Kemudian kelebihannya apa? Bidang usaha menarik. Ya, ini di bidang rumah sakit atau kesehatan ya. Jadi untuk saat ini masih terbilang menarik karena masih pandemi. Di sini saya kasih bintang 3. Kemudian satu lagi adalah IDEA, Indonesia Akademi Tbk. Persentase publik di sini 20%, perkiraan listing itu 9 September 2021. Di mana rata-rata di sini adalah September semua, makanya saya kasih judul gandakan duit di September. Kelebihannya apa? Kekurangan dulu. Kekurangannya bisnis usaha di bidang perhotelan. Nah, kalau nggak salah dia ada bidang perhotelan, kemudian edukasi di bidang perhotelan, kemudian tata boga dan lain sebagainya. Untuk kondisi saat ini karena ada pandemi itu adalah bidang usaha yang menurut saya kurang menarik dan rawan dihentikan oleh pemerintah. Karena apa? Karena kurang menjalankan prokes, dalam artian kayak hotel-hotel ini kan banyak yang pada hancur-hancuran di masa-masa ini. Jadi kurang menarik untuk bisnisnya. Kelebihannya apa? Komitmen pemegang saham lama dilarang mengalihkan sahamnya selama 8 bulan. Terus asetnya itu juga meningkat. Ini menarik ya. Jadi ketika si pemegang saham lama dilarang menjual, itu potensi harga naiknya itu lebih tinggi dibanding si pemegang saham lama boleh jualan. Karena apa? Si pemegang lama otomatis punya barang yang harganya lebih murah dari pas ketika IPO. Nah, ini ada nilai positifnya ya. Nah, kemudian saya kasih bintang di sini adalah 2 bintang untuk PT IDEA Indonesia Akademik Tbk. Untuk info lengkap dan segalanya mohon teman-teman baca prospektus yang ada di aipo.co.id agar tahu detailnya. Ini adalah ringkasan dari suatu yang saya baca ya, jadi kurang lengkap kalau seumpama teman-teman belum baca prospektus sebenarnya. Oke, lanjut. Terima kasih konten saya kali ini. Jika ada info-info yang teman-teman dapat dari konten yang saya buat ini, minta tolong dibantu untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa.